Halo, kembali lagi bersama aku Ayu Melawati. Kali ini aku ingin bahas tentang soal-soal P3K studi kasus dari kompetensi teknis guru BK. Nomor 1, Hani adalah siswa yang menjadi bahan ejekan teman-teman dan sering dibuat kaget oleh teman-temannya. Akhirnya Hani jadi latah sehingga merasa tidak nyaman karena sering ditertawakan. Selanjutnya, Hani berkonsultasi dengan guru BK dan guru BK tersebut langsung merujuknya kepada ahli terapis. Hal yang dilakukan guru BK itu adalah A. Tepat karena merasa tidak mampu menangani. B. Tidak tepat karena konseli sudah mempercayai konselor dan tidak ingin dialih tangan kasus. C. Tidak tepat karena konseli hanya ingin didengar sebagai korban bully. D. Tidak tepat karena hendaknya guru BK melakukan konseling terlebih dahulu. Dan apabila sudah di luar kesanggupan guru BK, baru di referral. E. Tepat karena guru BK tidak bisa melakukan terapi khusus di luar konseling. Kalau menurut aku ini jawabannya ada di option D, yaitu tidak tepat karena hendaknya guru BK melakukan konseling terlebih dahulu. Dan apabila sudah di luar kesanggupan guru BK baru di referral. Karena pada dasarnya BK memberikan pelayanan responsif. Di sini kan masalah yang dialami Hani itu harus segera ditangani, yaitu artinya layanan responsif yang diberikan salah satunya melalui layanan konseling individual. Nah, melalui layanan konseling individual ini, di situ nanti akan ada penstrukturan, keterbukaan, pemaparan masalah, kemudian pencarian solusi hingga pada pengambilan keputusan. Dan selain itu juga guru BK bisa memberikan teknik-teknik konseling khusus seperti teknik assertive training, kemudian desensitisasi sistematis, bisa juga melakukan relaksasi, atau juga ada yang namanya teknik safe gitu kan. Itu adalah teknik khusus dalam konseling yang mungkin salah satunya dapat meringankan atau mengurangi latah yang dialami oleh Hani. Sehingga nanti pada proses konseling juga akan diketahui mungkin saja Hani memiliki masalah yang bukan saja dari latah tersebut. Bisa aja ada hal yang lain yang bisa membuat Hani itu diejek oleh teman-temannya. Dan pada akhirnya apabila konselor merasa ada ketidaksanggupan dari konselor tersebut dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh Hani, maka barulah meminta Hani untuk setuju di referral kepada ahli terapi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Guru BK sedang menguji tes bakat dan minat, tetapi hujan turun deras dan ada petir dengan bunyi besar sekali sehingga para siswa ketakutan. Lalu pada akhirnya hujan reda namun masih gerimis. Lalu guru BK mampu membujuk para siswa untuk tetap di kelas melanjutkan tes tersebut. Apa yang dilakukan guru BK tersebut? A. Benar karena kalau ditunda takut tidak ada waktu lagi untuk tes. B. Salah karena akan mempengaruhi hasil tes siswa tidak objektif. C. Benar karena tes khusus segera dilakukan. Karena tes harus segera dilakukan dalam sekali duduk. D. Salah karena terlalu memaksakan. E. Benar karena tidak akan menjadi masalah dalam proses pengisian tes. Kalau menurut aku ini jawabannya adalah B ya. Salah karena akan mempengaruhi hasil tes siswa tidak objektif. Kenapa? Karena di sini kondisi siswanya itu sudah mengalami ketakutan. Artinya kalau ketakutan itu secara psikologis kondisinya sedang tidak stabil. Dan kalau dia ketika dibujuk oleh guru BK dan merasa ia mau melanjutkan, tetapi secara psikologis siswa tersebut mengalami ketakutan. Dan itu harus ada pemulihan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan tes. Jadi kalau menurut aku tesnya bisa diulang di lain waktu. Karena tes itu harus mengisinya saat kita kondisi tenang, nyaman, kemudian tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, sehingga nanti hasil tesnya akan menggambarkan kondisi diri peserta didik tersebut secara objektif. Dan apabila dipaksakan untuk mengisi hasil tersebut, bisa saja hasil tesnya itu tidak objektif, tidak menggambarkan keseluruhan dari
siswa tersebut gitu, dan itu akan mempengaruhi keputusan siswa pada akhirnya. Apalagi ini berkaitan dengan minat dan bakat, mungkin saja nanti akan berhubungan dengan pemilihan jurusan di PTN dan akan berpengaruh kepada karirnya. Ini akan berdampak buruk, akan berdampak besar kepada masa depannya. Begitu kalau menurut saya sih ada di option yang B. Lanjut nomor 3. Seorang siswa sering curhat dengan guru BK melalui virtual atau chat. Ketika disuruh datang ke ruang BK, dia tidak mau. Setelah diteliti, dia tidak mau datang ke ruang BK karena di ruang BK sering banyak guru-guru berkumpul di ruang BK. Kita sebagai guru BK, apa yang harus kita lakukan untuk menangani anak secara responsif? A. Konseling di luar ruang BK. B. Menyediakan ruang konseling khusus. C. Konseling chat. D. Kotak saran layanan BK. E. Melakukan konseling di luar ruang BK untuk sementara dan mengajukan untuk diadakan ruang konseling. Kalau menurut aku ini jawabannya ada di option E, karena ini adalah bentuk pelayanan kita secara responsif, pelayanan segera gitu. Untuk melakukan pelayanan segera adalah tidak mungkin kita harus menunggu dibuatkan ruang konseling khusus. Tapi selain kita mengajukan kepada pihak sekolah, kita juga bisa melakukan konseling di luar ruangan BK untuk sementara. Karena mungkin kalau di ruang BK anak tersebut merasa tidak nyaman karena banyak guru-guru berkumpul. Tapi dengan konseling di luar ruangan BK, yaitu sesuai dengan persetujuan kedua pihak antara konselor dan konseli. Misalnya di mana nih ingin tempatnya, nanti akan ada proses konseling dengan kondisi yang nyaman gitu, dan bisa membantu konseli secara responsif gitu. Nomor 4. Penelitian tindakan action research dalam bimbingan dan konseling dilakukan untuk menurunkan kecemasan menghadapi tes harian sekelompok siswa SMA melalui teknik positive self-talk. Setelah positive self-talk dilakukan berulang-ulang, kecemasan siswa masih tetap tinggi menjelang tes dijalani. Kesimpulan sementara yang dapat ditarik adalah: A. Teknik positif self-talk tidak efektif untuk menurunkan kecemasan siswa menghadapi tes. B. Konselor tidak boleh terpaku hanya pada satu teknik tertentu yang belum tentu efektif. C. Perlu ditemukan teknik lain yang lebih efektif untuk menurunkan kecemasan siswa menghadapi tes. D. Perlu ditemukan penyebab belum tercapainya target, kemudian dirancang perbaikan tindakan untuk siklus berikutnya. E. Melakukan uji coba teknik dengan dibantu ahli lain. Jadi kalau menurut aku ini jawabannya ada di option D. Perlu ditemukan penyebab belum tercapainya target, kemudian dirancang perbaikan tindakan untuk siklus berikutnya. Karena pada proses penelitian action research itu ada yang namanya, kalau di BK itu penelitian PTBK ada 4 tahap, yaitu ada yang namanya perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dan ketika kita menggunakan satu teknik dan teknik tersebut tidak berhasil, maka kita perlu merefleksi. Artinya perlu ditemukan apa sih yang menyebabkan tidak tercapainya target. Dan apabila sudah ditemukan apa saja penyebabnya, kemudian kita bisa merancang perbaikan tindakan untuk siklus berikutnya. Jadi dari refleksi tersebut kita ulang siklus berikutnya. Karena dalam PTBK itu tidak bisa dilakukan hanya sekali siklus, yaitu minimal 2-3 kali siklus sampai ditemukan keberhasilan pencapaian tujuan dari judul PTBK tersebut atau dari apa yang ingin kita capai. Nah, ini adalah termasuk ke dalam soal yang berkaitan dengan penelitian tindakan atau PTBK. Jadi kita berfokus pada soalnya ya teman-teman, jangan kepada option-optionnya yang menurut kita adalah kesimpulan sementara gitu. Jadi kita harus kaitkan juga dengan
konsep-konsep dari PTBK tersebut. Yaitu seperti yang aku katakan tadi, ada 4 langkah dalam melakukan PTBK. Ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Di refleksi ini termasuk ke dalam pengulangan siklus berikutnya dan mungkin saja menggunakan teknik-teknik lain selain teknik positive self-talk gitu. Nomor 5. Bu Emi melakukan sebuah penelitian karena memiliki kerisauan dalam proses mengajarnya. Bu Emi melihat banyak peserta didik yang kurang paham terhadap materi yang diajarkannya. Bu Emi berharap setelah penelitian tersebut dilakukan akan memperoleh peningkatan hasil pemahaman peserta didik yang lebih baik. Penelitian yang dimaksud adalah A. Penelitian kuantitatif, B. Penelitian kualitatif, C. Studi kasus, D. Development research, E. Penelitian tindakan kelas. Jadi kalau menurut aku adalah jawabannya itu E. Penelitian tindakan kelas. Karena di sini Bu Emi mencari apa sih kurangnya dari proses mengajar yang dilakukan gitu. Sehingga perlu adanya penelitian tindakan yang dilakukan di kelas. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian tindakan kelas yaitu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah observasi, dan yang keempat adalah refleksi. Jadi Bu Emi melakukan keempat langkah tersebut sehingga pada proses refleksi nanti dapat dilihat apa sih yang kurang dari proses mengajarnya, dicari tahu penyebabnya, dan kemudian diulang kembali dengan teknik-teknik atau strategi yang lebih baik untuk mengulang siklusnya agar peserta didik bisa menjadi lebih paham dari proses pembelajaran atau penyampaian materi yang dilakukan oleh Bu Emi. Lanjut ke nomor 6. Tina mengalami kebencian yang luar biasa kepada ayahnya karena ayah dan ibunya bercerai. Setelah itu, Tina melihat ayah sedang dekat dan lebih intim dengan laki-laki dewasa yang tidak dikenalnya. Sejak saat itu, anak tersebut berpersepsi bahwa semua laki-laki itu jahat dan tidak bermoral. Dari kejadian tersebut, teknik konseling apa yang sesuai untuk membantu Tina? A. Teknik konseling REBT, B. Teknik konseling psikoanalisa, C. Teknik konseling behavior, D. Teknik konseling Gestalt, E. Teknik konseling realitas. Kalau menurut aku ini jawabannya adalah A. Teknik konseling REBT, di mana pada proses teknik konseling REBT ini di situ akan mengubah rasional atau pemikiran rasional yang awalnya tidak rasional, yaitu pemikiran yang bahwa semua laki-laki itu jahat dan tidak bermoral, itu bisa kita rubah menjadi pemikiran yang rasional, yaitu pemikiran yang tidak semua laki-laki itu jahat gitu. Dan dalam proses pengubahannya itu pada teknik konseling ini adalah melalui teknik ABCD. A-nya itu adanya activating event, suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan anak tersebut merasa berpersepsi bahwa semua laki-laki itu jahat. Yaitu di situ ada di mana ayahnya bercerai dan melihat ayahnya sedang dekat dengan laki-laki dewasa yang lain. Kemudian ada yang namanya B. B itu adalah belief, kepercayaan terhadap activating event. Nah, dari adanya kepercayaan tersebut sehingga menimbulkan emosi dan perilaku sesuai dengan kepercayaan tersebut. Maka ia merasa marah, merasa semua laki-laki itu sama, jahat, sehingga kita perlu diadakan yang namanya D atau disputing. Disputing ini artinya menyangkal atau membantah dari keyakinan atau dari B itu, membantah keyakinan yang irasional dan dijadikan rasional. Dengan teknik cara menangkal ini, maka nanti pada akhirnya Tina akan
bahkan bisa merubah persepsi yang irasional tersebut menjadi rasional. Jadi menjadi menganggap bahwa tidak semua laki-laki itu sama seperti ayahnya, yaitu tidak semua laki-laki itu jahat dan tidak bermoral. Yang pada akhirnya hal ini akan berdampak baik kepada Tina, sehingga Tina mau menjalin relasi dengan teman-teman laki-lakinya, atau menjadi bisa bergaul dengan teman laki-lakinya seperti itu, dan mungkin nanti tidak takut untuk menikah seperti itu karena persepsi itu sudah dirasionalkan. Nomor 7, Bu Erna adalah guru biologi kelas 12. Bu Erna telah menyiapkan bahan-bahan untuk mengajar kepada siswa, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Pada pertemuan pertama, siswa diminta untuk mempelajari materi yang disampaikan melalui menonton film, video demonstrasi, dan juga diagram. Pada pertemuan kedua, siswa mendengarkan ceramah penjelasan materi dari guru. Pada pertemuan ketiga, siswa diminta berdiskusi secara aktif. Pada pertemuan keempat, siswa diminta untuk mempresentasikan materi kepada teman-temannya. Dan pada pertemuan kelima, siswa melakukan praktikum biologi sesuai dengan materi yang diajarkan. Dari kelima pertemuan tersebut, manakah pertemuan yang memberikan pemahaman terbesar pada siswa sesuai kerucut Edgar Gedel? Nah, A pertemuan ke-1, B pertemuan kedua, C pertemuan ketiga, D pertemuan keempat, dan E pertemuan kelima. Jadi jawabannya adalah E pertemuan kelima, di mana pada kerucut Edgar Gedel itu ada yang namanya cara pemahaman peserta didik dengan dari yang pemahamannya memperoleh pemahaman paling kecil sampai pemahaman paling besar yang diperoleh oleh siswa. Nah, pada pertemuan pertama ini yaitu melakukan dengan menonton film, video demonstrasi, dan juga diagram ini bisa memperoleh sekitar 20% pemahaman peserta didik. Kemudian pertemuan kedua ini mendengarkan ceramah penjelasan dari guru, bisa 20%-an ya dapatnya. Selanjutnya pada pertemuan ketiga yaitu melalui diskusi secara aktif bisa di angka 30-50%. Dan pada pertemuan keempat ini siswa diminta mempresentasikan dan menjelaskan kepada teman-temannya gitu ya. Ini bisa mendapatkan pemahaman sebesar 70%. Dan pada pertemuan kelima di sini melakukan praktikum biologi sesuai materi yang diajarkan. Dan praktikum ini adalah sebagai bentuk praktek langsung. Jadi ini memperoleh pemahaman paling besar yaitu di angka 90%. Jadi jawabannya itu ada di option E, pertemuan kelima. Mulai ke nomor 8. Perhatikan dialog antara konselor dan konseli berikut ini. Konselor, bagaimana keadaan Ananda? Konseli, baik-baik saja, semua beres. Bicara sangat lambat dengan nada suara rendah. Bermuka suram, menundukkan kepala. Konselor, Ananda mengatakan semuanya baik-baik saja. Tapi wajah Ananda terlihat sedih. Nampaknya ada yang mengganggu perasaan Ananda. Betulkah demikian? Dari dialog di atas menggambarkan keterampilan konseling. A. Dorongan minimal. B. Facilitating. C. Menyimpulkan. D. Konfrontasi. E. Parafrase. Jawabannya adalah option D. Konfrontasi, di mana konfrontasi adalah teknik untuk mengarahkan konseli pada dua hal yang bertentangan, yaitu misalnya antara perkataan dengan sikapnya bertentangan, yaitu di sini perkataannya baik-baik saja, tapi sikapnya itu berbicaranya sangat lambat, suaranya rendah, bermuka suram, menundukkan kepala. Itu adalah dua hal yang dipertentangkan gitu, yang tidak sesuai. Jadi di sini teknik konfrontasi ini menekankan dan mengarahkan konseli agar mengetahui apa sih yang sebenarnya dirasakan gitu, sehingga akan ada kesesuaian dari apa yang dikatakannya dan tindakannya. Jadi perlu diadakan
teknik konfrontasi ini. Nanti kan setelah teknik konfrontasi ini, konselingnya memberikan tanggapan lain gitu. Jadi menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dan meminta konseling menanggapi hal itu kembali. Nah kalau option yang lain itu seperti dorongan minimal, ini cuman lalu seperti apa? Itu seperti itu ya. Nah, kalau facilitating ini itu memfasilitasi konseli agar mau terbuka, mau berbicara atau mau menceritakan masalahnya. Misalnya di sini Ibu siap dengan senang hati mendengarkan apa yang mengganggu pikiran Ananda. Nah, kalau menyimpulkan ini adalah dari pembicaraan konseli kita simpulkan. Kemudian kalau parafrase ini mengulang apa yang dikatakan konseli dengan bahasa yang berbeda namun dengan maksud dan tujuan yang sama. Nomor 9. Randy adalah siswa berprestasi dengan nilai akademik yang sangat tinggi. Suatu ketika, Randy mengalami masalah keluarga yang cukup pelik dan berdampak pada semangat belajarnya, yaitu mulai dari penurunan motivasi belajar, sering tidak masuk sekolah, dan bersikap introvert. Sesuai ilustrasi tersebut, maka komponen layanan BK yang sesuai diberikan kepada Randy adalah A. Layanan dasar, B. Layanan responsif, C. Layanan perencanaan individual, D. Dukungan sistem, E. Referral. Jadi jawabannya adalah di option B. Pada kondisi yang dialami oleh Randy ini harus segera diatasi. Dalam arti apabila tidak diatasi akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Mungkin Randy akan mengalami stres, kemudian depresi, dan itu akan sangat berdampak buruk kepada kehidupan efektif sehari-harinya, apalagi kepada prestasi belajarnya. Jadi kita perlu memberikan layanan responsif kepada Randy, yaitu bisa melalui layanan konseling individual. 10. Lika, seorang siswa kelas 12 yang sebentar lagi menjalani ujian akhir sekolah. Namun karena keteledorannya dalam pacaran, Lika akhirnya hamil di luar nikah. Lika bergegas untuk menemui konselor dan melakukan konseling. Lika meminta konselor untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang kondisinya yang telah hamil 3 bulan. Jika ada Anda sebagai konselor, apa yang akan Anda lakukan? A. Menjaga rahasia Lika selamanya sebagai bentuk realisasi azas kerahasiaan. B. Memaksa Lika untuk menikah dengan pacarnya. C. Meminta untuk menggugurkan kehamilannya. D. Memberikan arahan kepada Lika bahwa informasinya akan dijaga atas persetujuan bersama dan meminta Lika untuk menceritakan kepada orang tua dengan bantuan konselor. E. Memanggil pacar Lika dan meminta pertanggungjawaban. Jawabannya kalau menurut aku ada di option D. Memberikan arahan kepada Lika bahwa informasinya akan dijaga atas persetujuan bersama dan meminta Lika untuk menceritakan kepada orang tua dengan bantuan konselor. Karena masalah hamil di luar nikah ini adalah masalah yang yang urgent dan perlu segera ditangani secara responsif karena lama-kelamaan hamilnya pun akan membesar. Jangan sampai pada akhirnya Lika ini berpikiran untuk menggugurkan kehamilannya. Karena pada proses konseling itu, konselor perlu menjaga asas kerahasiaan atas persetujuan sama-sama setuju dengan konseli. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu proses konselingnya bisa ada asas kerahasiaan yang menyatakan ibu akan menginformasikan hal ini kepada orang tua Lika apabila Lika mengizinkan. Dan apabila Lika tidak mengizinkan, maka nanti akan ada resiko dan konsekuensi yang perlu Lika tanggung, yaitu misalnya bagaimana dengan kehadiran anak tersebut, bagaimana kalau nanti Lika tidak bisa bagaimana kalau nanti Lika berpikiran untuk menggugurkan ini, kan akan ada resiko banyak sekali. Jadi kalau menurut ibu, Lika bisa menceritakannya ke orang tua. Apabila Lika tidak mampu menceritakannya kepada orang tua, Lika boleh meminta bantuan ibu untuk membantu menceritakannya kepada orang tua Lika agar nanti solusinya bisa kita
cari bersama orang tua Lika gitu. Jadi dalam proses konseling ini juga kita tidak harus selamanya menjaga informasi konseling sampai selamanya, sampai mati, gitu nggak bisa, karena masalahnya tidak akan selesai-selesai gitu. Nah, oleh karena itu solusinya adalah meminta Lika untuk menceritakan kepada orang tuanya. Kalau Lika tidak mampu, misalnya tidak bisa Bu, saya tidak berani, berarti dibantu konselor untuk menceritakannya gitu. Selain itu juga kita perlu melihat bahwa asas kerahasiaan ini bisa saja tidak terlaksanakan apabila ada ide untuk bunuh diri dari konseli, ada ide untuk menyakiti orang lain seperti membunuh janin yang ada dalam kandungannya, atau menyakiti orang lain dengan misalnya memukul atau menjahati orang lain. Itu asas kerahasiaannya bisa kita tangguhkan atau kita negosiasi agar tidak dirahasiakan, karena itu akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifin notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video selanjutnya.